Selamat sore Bu Bali. Selamat sore Bu Mary. Gimana nih kabarnya hari ini? Kabar baik Bu, masih semangat saya ini Iya. biarpun sore. Iya Bu, hari ini kita kan melakukan praktik coaching nih Bu. Kemudian di kesempatan hari ini nih saya akan mengamati atau mengobservasi sesi coaching atau praktik coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah sebelum itu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Semoga berkenan ya Bu ya. Nah yang pertama Bu, rubrik penilaian apa yang Ibu gunakan pada percakapan coaching hari ini? Ya, untuk percakapan coaching hari ini saya menggunakan rubrik penilaian sesuai dengan alur Tirta, di mana nanti saya akan menanyakan tujuan percakapan kita hari ini, kemudian mengidentifikasi, lanjut menanyakan rencana yang akan nanti dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut, dan juga menanyakan tujuan atau komitmen dari si coach itu sendiri. Oke, jadi Ibu akan menggunakan alur Tirta ya Bu ya. Kemudian kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada pelaksanaan praktek coaching hari ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan di sini ada 3, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh Bu. Ya. Nah dari 3 kompetensi yang disebutkan tadi nih Bu, kompetensi mana sih yang secara spesifik ingin dilaksanakan pada praktek coaching hari ini? Untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu adalah pertanyaan berbobot. Nah, dengan memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot, nanti saya bisa menggali ide-ide atau gagasan dari coach saya dalam menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi. Seperti itu, Bu. Baik, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan hari ini? Untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya lakukan, nanti saya bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach yang saya ajak berbicara nanti, sehingga beliau bisa menyampaikan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Baik Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan mengobservasi atau memantau coaching yang Ibu lakukan pada hari ini. Kemudian nanti hasil pemantauan atau observasinya kita akan laksanakan setelah observasi. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu. Selamat sore Bu Nur. Selamat sore. Gimana kabarnya nih Bu? Baik, walaupun sedikit galau. Kamu kenapa Bu? Kalau boleh tahu. Gini, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan. Sebenarnya saya udah nyoba sih nyari solusinya dengan mencoba nyari referensi di berbagai tempat. Cuman ternyata tetap aja ada yang mengganjal. Jadi saya ngerasa saya harus berbagi itu supaya agak lega lah dan pasti dapat solusi. Kalau boleh tahu sebenarnya ada permasalahan apa sih Bu? Gini, kan kita tahu bahwa ekstra pramuka itu sudah wajib. Tapi kemudian kondisi sekarang saya melihat ada penurunan dari banyak hal di pramuka. Yang pertama dari segi jumlah peserta. Dulu biasanya saya itu berhasil menyeleksi banyak, tapi sekarang yang mau ikut untuk ekstra pramuka itu sedikit. Kemudian yang kedua, dari segi prestasi juga kita tahu sendiri, dulu kita selalu ikut kompetisi di berbagai kompetisi yang dilaksanakan di kegiatan pramuka, dan banyak trofi yang sudah bisa kita sumbangkan di sekolah. Tapi saya lihat akhir-akhir ini nggak ada pergerakan gitu loh Bu, kayak anak-anak itu kehilangan energi. Jadi berbeda banget dengan anak-anak pramuka yang gitu. Baik Bu, jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu itu ada masalah tentang ekstra pramuka yang ada di sekolah ya, dimana dilihat dari jumlah peserta menurun, kemudian prestasinya juga menurun, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Bu ya. Betul. Nah terus kalau menurut Ibu kondisi ideal yang seperti apa sih yang Ibu inginkan untuk keberlangsungan ekstra pramuka di sekolah ini? Harapan saya sih paling tidak bisa seperti dulu lagi. Anak-anak itu bersemangat nih untuk ekstra pramuka, jadi kita punya peserta ekstra itu yang banyak. Jadi tujuannya adalah kita bisa mendidik banyak anak-anak, bisa menanamkan pendidikan karakter ke anak-anak sehingga bisa mengimbaskan itu di kelas. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengikuti banyak kompetisi, kemudian kita bisa menunjukkan prestasi pramuka ke tingkat ke level-level yang lebih tinggi. Baik.
terus dari kondisi ideal yang Ibu sampaikan tadi, kalau sekarang Ibu nilai kira-kira keberadaan ekstra pramuka di sekolah itu berada di rentang berapa sih, Bu? Kalau melihat kondisi sekarang ya, mungkin mereka itu di rentang 3. Kenapa saya bilang di rentang 3? Karena untuk kondisi sekarang, anak-anak seperti, saya itu seperti baru lagi mengajarkan pramuka yang basic banget, yang dasar banget. Karena anak-anak itu benar-benar baru tahu pramuka dasar. Jadi, rasa percaya diri untuk ikut kompetisi itu jadi nggak ada gitu. Makanya kemudian akhirnya ada beberapa kompetisi yang terpaksa di cancel, terpaksa tidak diikuti. Lihat dari kekuatan yang dimiliki anak-anak sekarang ini sih jauh banget dari pramuka yang sebelumnya. Ya, baik, tadi Ibu menyampaikan di level 3. Nah, terus Bu Nur sendiri menginginkan kegiatan ini berada di level berapa sih yang ideal seperti yang Ibu harapkan? Kalau saya sih pengennya anak-anak itu ke level 8 atau 9. Level 8 ke 9 ini adalah level di mana anak-anak itu energinya tinggi ikut di pramuka, sehingga saya bisa pembentukan karakter yang dengan skala besar di sana. Kemudian anak-anak juga punya kemampuan kepramukaan yang tinggi sehingga siap untuk ikut kompetisi yang dilaksanakan di berbagai tempat. Nah, terus untuk mencapai rentang 8 atau skala 8 seperti itu, rencana apa yang nantinya bisa Ibu lakukan? Saya sebenarnya sudah terpikir untuk melakukan sesuatu seperti yang saya lakukan di kegiatan-kegiatan di beberapa tahun yang lalu. Kenapa sementara ini belum bisa saya lakukan? Karena 2 tahun terakhir kita kebentur pandemi, jadi itu sesuatu yang benar-benar berefek besar pada berbagai jenis kegiatan termasuk pramuka. Ada beberapa hal yang ingin saya lakukan. Yang pertama, mungkin supaya intensitas jumlah, kuantitas jumlah dari anak-anak ini banyak, mungkin saya akan lebih mengefektifkan lagi kegiatan-kegiatan yang mengedepankan ice breaking yang banyak. Jadi membuat anak-anak itu tertarik dulu. Nanti ketika mereka sudah tertarik, mereka akan masuk, kemudian target-target penanaman karakter bisa saya terapkan. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan meminta bantuan ke teman-teman pembina dari luar yang memang ahli di bidang itu. Jadi mereka bisa memberikan penguatan-penguatan di sisi keterampilan sehingga membuat anak-anak ini siap mengikuti kompetisi yang dengan skala besar. Baik, dari apa yang Bu sampaikan, saya dapat tangkap bahwa Ibu akan melakukan yang pertama mungkin dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik minat anak-anak ya untuk ikut terlibat dalam kegiatan ekstra pramuka. Kemudian Ibu juga akan mencari mungkin pembina-pembina dari luar ya untuk lebih meningkatkan kompetensi kepramukaan pada anak-anak seperti itu, Bu ya. Nah, terus dari kegiatan yang Ibu rencanakan itu kira-kira Ibu akan melibatkan siapa saja ya? Karena ini kegiatan sekolah, yang jelas saya akan melibatkan meminta izin kepala sekolah untuk mencoba menghubungi pihak luar. Kemudian saya juga mungkin akan minta kerjasama ke teman-teman guru-guru yang memang secara notabene mereka itu punya sebenarnya sertifikat kepembinaan. Mungkin saya akan libatkan lebih intens lagi sehingga anak-anak ini akan punya lebih banyak pembina dan kualitas dari latihan ini akan semakin bagus. Jadi saya akan melibatkan teman-teman guru di sekolah yang sudah menjadi pembina. Kemudian saya akan melibatkan meminta izin kepada kepala sekolah dan saya akan mencoba berkomunikasi dengan pembina-pembina dari luar yang mungkin mereka punya kesempatan untuk dapat membantu peningkatan progres kegiatan pramuka di sekolah. Oke, itu baik ya Bu ya. Terus nanti untuk pelaksanaannya kira-kira kapan nih Bu? Untuk pelaksanaan, karena ini sepertinya sudah terlalu lama stuck kegiatan pramuka, saya akan laksanakan secepatnya. Mungkin besok saya akan mulai izin ke kepala sekolah untuk meminta izin agar diberikan kesempatan untuk mengundang beberapa pembina dari luar. Saya juga akan mencoba komunikasi dengan teman-teman pembina yang ada di sekolah. Kemudian karena kita melaksanakan ekstra itu di hari Sabtu, maka di hari Sabtu saya akan mencoba mencari ide dari sekarang. Sabtu akhir minggu ini saya akan mencoba mengumpulkan ide apa kegiatan-kegiatan pramuka yang menarik.
Wah, ini gerak cepat ini Bu Nur ya, sudah mulai besok sudah melakukan Siap, aksinya. siap. Terus dilihat dari apa yang Ibu rencanakan, kira-kira apa indikator keberhasilan? Baik, indikator keberhasilannya adalah yang pertama mungkin anak-anak lebih semangat lagi mengikuti kegiatan Ekspor Pramuka. Kemudian di bulan Juli itu ada satu kompetisi besar di cabang yang dilaksanakan oleh Warkes Cabang Karangasem. Jadi kalau misalnya anak-anak sudah bisa mengikuti itu, berarti mereka sudah siap, maka program ini saya bisa bilang berhasil. Itu indikator keberhasilannya Ibu ya. Ya. Terus untuk komitmen yang nantinya Ibu untuk selanjutnya Ibu rencanakan itu? Komitmen yang jelas, besok saya minta izin, kemudian saya akan konsolidasi internal dengan teman-teman pembina, kemudian saya akan menghubungi teman-teman pembina dari luar, kemudian saya juga akan mencoba melatih tekpram dan keterampilan pramuka lebih intensif lagi ke adik-adik sehingga mereka siap untuk mengikuti kompetisi-kompetisi besar. Baik Bu, dari apa yang Ibu sampaikan ini terus kemudian Ibu sudah mendapatkan solusi ya. Terus kira-kira kapan Ibu lagi akan mengajak saya untuk ngobrol-ngobrol tentang Ekstra Pramuka ini? Sekarang itu kan Maret. Kemudian kompetisi besar yang dilaksanakan cabang itu masih Juli. Karena ini prosesnya anak-anak itu berlatih dan kita ketemunya seminggu sekali, jadi memang progresnya tidak akan sangat cepat. Jadi kita akan lihat dalam 3 bulan ke depan. Nanti setelah kompetisi di cabang, kayaknya saya akan bercerita lagi progresnya kayak gitu. Oke Bu, saya tunggu ya Bu ya. Semoga Siap. apa yang Ibu lakukan nanti bisa berjalan dengan lancar. Baik, mungkin untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini Bu ya. Ya. Kembali ke Ibu Mary. Ini silakan Ibu Mary. Baik Ibu, luar biasa sesi coachingnya sangat menarik. Nah selanjutnya setelah Ibu selesai melakukan praktek coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi terkait dengan coaching yang Ibu lakukan tadi. Silakan Ibu. Apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat coaching? Pada saat coaching saya sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta. Tadi sudah saya menanyakan tujuan Ibu Nur mengajak saya untuk melakukan praktek coaching, kemudian menanyakan mengidentifikasi permasalahan sampai akhirnya Bu Nur menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bu. Baik Bu. Berdasarkan hasil observasi tadi, hasil pengamatan saya dari praktik coaching yang dilakukan, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan praktik coaching yang dilakukan tadi. Setelah saya amati bahwa kan sebenarnya dari awal Ibu ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Dari tadi sesi coaching yang Ibu lakukan, pertanyaan berbobot itu sudah sangat luar biasa. Ibu sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga dengan pertanyaan berbobot itulah Ibu mampu menggali potensi dari si coach ini, dari permasalahan yang beliau hadapi, kemudian sudah mampu menyampaikan sebenarnya permasalahan yang dihadapi seperti apa, kemudian rencana aksi selanjutnya dan juga komitmennya. Jadi pertanyaan yang Ibu ajukan itu sudah luar biasa, dan juga saya sudah melihat Ibu itu mampu menangkap kata-kata kunci, kemudian menyampaikannya dan mengajukan sehingga potensi-potensi dari dalam diri coach ini benar-benar bisa Ibu gali lebih dalam lagi. Nah demikian Bu hasil observasi, dan selanjutnya dari kompetensi apa lagi sih yang sebenarnya Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi sudah saya sampaikan? Baik, dari kegiatan tadi ya ada satu kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu mengenai mendengar aktif. Karena saya di sini menginginkan dengan saya mendengarkan aktif, jadi saya tahu kata kunci dari apa yang disampaikan oleh si coach, sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih banyak lagi untuk menggali ide-ide atau gagasan yang beliau miliki. Baik Bu, terima kasih. Jadi semoga nanti sesi coaching selanjutnya kompetensi-kompetensi yang ingin Ibu kembangkan bisa tercapai. Jadi demikian hari ini Bu praktek coaching kita, dan kemudian terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk memantau sesi coaching Ibu, dan
Sampai jumpa nanti kita di sesi coaching selanjutnya. Baik, terima kasih Bu.